Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan beribadah pada hari ini. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita sudah terbiasa dengan kehidupan dan kemudian lupa bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Tapi saudara-saudara, saya juga mengalami pengalaman-pengalaman kecil maupun agak sedikit besar yang menyadarkan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu melindungi kita. Gitu saya. Minggu lalu saya jalan, saya telepon hambanya, ternyata juga jalan dan akhirnya kami bisa bertemu, bersekutu di atas meja makan, bakal nonton ya. Tapi filmnya film yang baik ya Pak ya, memberi motivasi. Tapi saya juga cerita ke beliau Bapak Ibu sekalian ya. Saya hari-hari ini bersukacita karena keluarga kami lagi kumpul ya. Yang satu keluarga dari Inggris, satu keluarga dari Jakarta, dan ada satu yang masih tinggal dengan kami bisa berkumpul dan kami bisa berlibur bersama. Ya. Tapi satu pengalaman saya yang mengingatkan betapa hidup kita ini bergantung Tuhan. Saya sudah cerita ke hambanya. Saudara, satu kali kami ke satu pantai ya, dan di situ diizinkan renang dari sini sampai sini. Ya, kemudian ya saya memang suka renang walaupun enggak cepat-cepat ya, pokoknya untuk olahraga saja. Saya pergi itu terus saja ke tengah karena tenang saja ya. Nah, terus dilihat di bawah juga dangkal aja ya. Nanti saya pikir kalau saya capek, saya berdiri terus nanti lanjut atau balik gitu ya. Kira-kira saudara setengah jam ke sana ya. Karena target saya biasanya sekitar setengah jam. Terus saya pengen istirahat sedikit, terus saya mau injak. Wah, ternyata saya tenggelam saudara. Wah, udah saya balik ya. Masih agak tenang sedikit gitu kan. Tapi ternyata ketika balik berenangnya itu berat saudara. Wah, ini kok lain dengan yang saya pikirkan renang tenang seperti di kolam itu loh ya. Wah, terus saya tahu tujuannya harus semua itu karena itu restoran ya. Kalau yang sebelah kanan tidak boleh saudara, karena kayaknya tak dalam di sana ya. Ya, saya balik, wah berat saudara. Wah, saya sudah mulai ingat Tuhan ini. Tadinya tenang-tenang lupa Tuhan ya. Tapi begitu mengalami, wah ingat Tuhan. Wah Tuhan, masa saya selesai di sini? Saya pikir begitu. Gak jadi kepemulihan ini. Gitu ya. Jadi tapi ya terus saya dan berpikir juga saya mau lurus berat. Ya. Kalau saya ikut ke kanan dikit lebih ringan, tapi kayaknya di sana dalam ya. Jadi akhirnya saya tetap ke arah kanan dikit ya, kanan dikit karena agak enteng ke sana ya. Udah macam-macam gaya supaya cepat tiba gitu. Wah, saudara, tapi ingat Tuhan saudara. sudah lama nggak ingat Tuhan saudara. Udah keenaan hidup di Jakarta ya. Wah, ini ingat Tuhan saudara. Dan setelah satu titik saya udah minum air segala itu ya. Tapi saya sudah nggak mengharap pertolongan orang ya, karena saya lihat jauh, ya, jauh, kecil. Nanti orang-orang menantu saya bilang tadinya bareng-bareng ya, tapi dia bilang wah akhirnya hari kok kecil sekali gitu. Jadi mereka nggak ikut saudara. Tapi satu titik saya berdiri, saudara ternyata bisa berdiri gitu. Jadi saya rasa Tuhan sedang mengingatkan saya untuk ingat bahwa Tuhan itu ada dan ya Dia itu berkuasa atas hidup kita ya. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan melindungi kita, tapi kita juga perlu pengalaman-pengalaman yang seringkali kita perlukan supaya ingat bahwa Tuhan itu ada saudara ya. Itu saudara. Nah, itu kesaksian saya. Jadi hari ini saudara, tema kita adalah iman dan terobosan keuangan ya. Ya, ada bacaannya ya. Ini tema dari gereja ya. Jadi sesudah saya dengan tema dan bacaan ini, maka saya pelajari ya, karena ini kan firman Tuhan, saudara, bukan firman dari saya atau dari gereja ya, ini firman Tuhan. Jadi kalau
demikian saya biasanya lebih memahami firman Tuhan itu, ya. Dia berbicara apa, ya. Dan kemudian mencoba mengartikan judulnya itu, temanya itu berdasarkan bacaan yang ya nggak terlalu banyak tapi cukup banyak itu, ya. Jadi temanya tetap relevan, tetapi kita lebih penting berpegang pada firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itulah yang berkuasa, saudara, ya. Kalau judul itu ya bisa bagus sekali sehingga menyarikan bacaan kita, tetapi juga bisa salah, ya. Jadi yang kita pegang adalah firman Tuhan itu, ya. Nah, saudara, tema kita adalah dengan iman. Jadi surah iman ini menjangkau, ya, dunia sekarang maupun dunia ke depan, saudara, ya. Sehingga iman ini memang bisa menerobos begitu, saudara, ya. Menerobos kehidupan sekarang sampai kehidupan kekal yang akan kita jalani nanti, ya. Nah, saudara, jadi dengan iman itu memang ya berapapun uang kita bisa menerobos, saudara, ya. Coba bagaimana caranya? Nah, itu saya pikir kita bisa belajar dari bacaan kita, ya. Bacaan kita yang adalah 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Jadi saudara, saya hari ini membawa buku Alkitab yang Alkitab beneran, saudara, ya. Tapi ini terjemahan yang baru, ya. Alkitab terjemahan baru edisi 2, TB2. Kalau yang lama TB1, ya, tahun 74. Ini lebih baru, ya. Tidak banyak berbeda, tetapi ada sedikit-sedikit perbaikan. Jadi hari ini saya mau membaca ini, saudara perhatikan, ya, perbedaan antara yang saya baca dengan saudara perhatikan di Alkitab saudara. Pasti itu TB74, ya. Mirip sekali, tidak ada banyak beda, tetapi ada satu dua terjemahan yang diperbaiki, ya. Mari saya bacakan 1 Timotius 6, ya. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Saya bacakan, ya. Judulnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Di sini orang cinta uang. Saya cinta uang juga, saudara. Jadi ini cocok untuk kita, ya. Ayat 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ya, kalau tidak ngajar seperti itu, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, ya. Ajarannya salah, ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira. Nah, ini, ya, di sana ibadah, di sini kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Ya, itu ada kata yang berbeda, ya. 6, ini juga ada sedikit beda. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Jadi itu ada kata kesalehan di sana ibadah, ya. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10, sebab akan segala kejahatan itu ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, ya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan, mengalami berkat itu. Jadi saudara, kita akan merenungkan bacaan kita dalam 3 poin, ya. Ya, yang satu, hati-hati dengan guru palsu. Hati-hati dengan guru palsu, ya.
Yang kedua, terobosan keuntungan yang besar, ya. Kita kan suka untung, ya, jadi harus ada untungnya, ya. Dan yang terakhir, peringatan. Cinta uang adalah akar segala kejahatan, ya. Jadi jangan mencintai uang. Jadi saudara, pertama adalah hati-hati dengan guru palsu, ya. Jadi saudara, itu di ayat 2 sampai ayat 5, ya. Jadi saudara, di situ digambarkan satu guru yang mengajarkan ajaran yang lain, ya, ajaran yang lain, ya. Ya, jadi dia ini yang banyak bicara soal uang, ya, bicara soal uang dan mengkaitkan iman ini dengan uang. Jadi kalau saleh, kalau beribadah itu kita beruntung gitu, ya. Kita mendapatkan berkat uang gitu, intinya begitu saudara. Jadi ajarannya yang disebutkan di sana, dia mengajarkan ajaran yang lain, ya, ajaran yang lain. Jadi itu satu kata saja ajarannya beda gitu, ya, beda, ya, beda daripada apa? Dari yang pernah diajarkan sebelumnya. Jadi saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan terus, wah beda sekali ini, ya. Itu harus curiga saudara, ya. Jadi dengan kata-kata baru itu harus kita cermati, ya. Itu kok lain ajarannya, ya. Ya, ini pendetanya hebat sekali pembicaranya, ya. Punya latar belakang masing-masing. Tapi saudara cermati kata-katanya. Kalau berbeda dengan yang pernah saudara dengar, itu saudara harus curiga, ya. Kecuali sesuatu baru karena saudara belum tahu, ya. Tapi kalau lain padahal sudah pernah dengar, itu harus hati-hati, ya, diskusi dengan gembala, ya. Ya, karena ajaran itu bisa salah, ya, dan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ajaran itu akan mencelakakan kita, ya. Jadi saudara, ajaran yang sudah kita dengar itu sudah umum, ya. Tuhan itu satu, ajaran Yesus itu adalah Tuhan, ya. Keselamatan itu hanya ada satu jalan, tidak ada jalan lain, ya. Tuhan itu memberkati kita, mencukupkan kita. Itu sudah ajaran yang kita dengar berulang-ulang, saudara. Ya, tahu-tahu dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Wah, itu saudara jangan, wah ini yang mengatakan orang hebat pasti benar, belum tentu saudara, ya. Jadi hati-hati, ya. Karena ajaran sesuatu yang lain, ya, itu kita perlu pertanyakan, ya, dan bahkan tolak, ya. Itu. Kemudian dikatakan bahwa perkataan mereka itu tidak menurut perkataan yang sehat, ya. Jadi saudara, tidak sehat itu sakit, ya. Jadi perkataan mereka itu tidak menyebabkan iman kita sehat, tetapi sakit, ya. Tidak membuat iman kita itu kuat, tetapi semakin lemah. Dan itu berarti membuat kita itu tidak mendekat dengan Tuhan, tetapi makin jauh dengan Tuhan. Ya. Dalam hal ini masalah uang, saudara. Kalau dipanas-panasi supaya kejar uang, wah, kita jadi, ya, tidak sehat, saudara, iman kita itu, ya. Karena iman kita ini mengarahkan sebenarnya kepada kehidupan kekal, saudara. Ya, karena kehidupan di dunia ini begitu sementara, ya. Begitu gampang, ya, ditelan ombak habis, saudara, ya. Ya, terus untuk apa uang yang kita kumpulkan begitu banyak, ya? Rumah yang kita beli begitu banyak. Jadi saudara, Tuhan ini mengarahkan kita kepada kehidupan bersama dengan Dia, hidup kekal. Kalau pengajarannya memisahkan kita dari tujuan itu, maka tidak sehat, saudara. Membuat kita ini terikat dengan kehidupan di dunia, begitu, ya. Kemudian juga dikatakan menurut ajaran yang tidak sesuai dengan di situ ibadah, tetapi di sini kesalehan. Jadi saudara, pengajarannya itu tidak membuat kita itu menjadi saleh, ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan saleh, ya. Tetapi saleh itu kan berarti kita hidup sesuai dengan firman, ya, dari hati, ya, tampak keluar, ya, bahwa kita ini hidup memang makin dekat dengan Tuhan, gitu, ya. Jadi dengan pengajaran yang salah tidak akan membuat kita saleh, saudara. Ya, membuat kita itu jadi, ya, berbeda, gitu, ya, tidak saleh, gitu. Jadi ajaran mereka itu tidak sesuai dengan ajaran yang sudah kita pernah dengar, tidak sehat, ya, tidak membuat kita sehat iman, ya, dan tidak membuat kita saleh. Itu saudara, yang penampilannya jadi beda, ya, ya,
Pokoknya jadi seperti itu, saudara ya. Nah, itu yang digambarkan ya. Dan orang seperti ini dikatakan mereka itu berlagak tahu ya. Jadi mereka mengajarkan ya, tapi ya kalau kita uji dengan firman Tuhan salah ya. Ajaran mereka itu tidak membawa kepada kehidupan kekal, tidak membawa kepada sukacita sejati, tidak membawa kepada damai sejahtera, saudara ya. Itu ya. Jadi saudara, mereka sombong karena mereka pikir mereka hebat, bisa mengajar lebih daripada firman Tuhan ya. Saudara, padahal firman Tuhan itu untuk memahami itu juga tidak mudah, saudara ya. Jadi kita itu harus harus punya semangat untuk mengerti firman Tuhan, bukan menambah, saudara ya. Sementara yang firman Tuhan sendiri tidak dipahami artinya. Banyak begitu, saudara ya. Karena banyak firman Tuhan itu punya kedalaman yang ya itu firman Tuhan, jadi pasti pikirannya itu jauh lebih dalam daripada pikiran kita ya. Nah, orang-orang yang guru palsu ini menambah itu ya, cari dari psikologi, cari dari tradisi dan menambah-nambahkan, merasa lebih hebat padahal tidak mengerti firman Tuhan dan ajaran itu menyesatkan ya. Memiliki minat yang tidak sehat ya, sukanya kontroversi, mencari-cari soal, silat kata, suka berdebat ya, ya, gitu, saudara ya. Dan ini bisa menyebabkan itu dikatakan dengki, cedera, perselisihan ya, fitnah, curiga dan sebagainya. Itu sifat yang kedua ya. Kemudian pikirannya itu tidak sehat ya. Gitu ya. Dikatakan dia itu berpikir bahwa kesalehan itu bisa untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi saudara, dia berpikir, wah saya kalau ke gereja hari ini, ya nanti minggu depan diberkati, ya dengan uang gitu, saudara ya. Ya, padahal berkat Tuhan itu tidak hanya uang, ya. Uang itu bagian yang sangat kecil, ya kan? Tapi berkat dia itu lebih daripada itu, ya. Ya nanti ya, saudara ya. Tapi intinya begitu, saudara ya. Sementara orang ini pikirannya pokoknya ibadah uangnya tambah gitu ya. Oh, gereja yang lebih ekstrim lagi ditantang memberi banyak, nanti Tuhan akan melipat gandakan. Wah, itu saudara ya. Itu pikiran yang salah, saudara ya. Itu pikiran yang salah. Kata firman Tuhan begitu ya. Jadi kalau saudara ke satu persekutuan ibadah terus ditantang, apa saja yang ada dalam diri saudara serahkan kepada Tuhan. Besok saudara akan mendapatkan 10 kali lipat. Wah, itu salah, saudara ya. Dan kalau saudara terpancing itu ya, saudara punya motivasi yang melenceng jadinya ya. Jadi hati-hati dengan pengajaran guru-guru palsu ya. Dan saudara, pada masa kini banyak guru palsu. Tidak hanya di gereja ya, tapi juga bisa di internet, di podcast ya. Orang lagi heboh Kristen progresif ya. Oleh itu anak-anak muda pikir, wah ini hebat nih, progresif, mempertanyakan kebenaran-kebenaran lama gitu ya, maunya modern ya. Tapi saudara, segala sesuatu yang modern kalau tidak sesuai yang lama, yang firman Tuhan, itu salah, saudara. Itu menyesatkan ya. Saudara merasa hebat tapi saudara tidak dibawa ke surga, dibawa ke neraka gitu, saudara ya. Jadi saudara, memang pengetahuan tentang firman berkembang karena kita kurang tahu ya. Tapi bukan pengetahuan itu sendiri berubah, tidak, saudara ya. Karena firman Tuhan itu sendiri begitu dalam ya untuk bisa dipahami orang-orang seperti kita. Tetapi ada kesederhanaannya untuk cukup membuat kita mengenal dia dan diselamatkan. Itu, saudara ya. Itu ya. Jadi hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran zaman sekarang ini. Ya. Jadi saudara, aplikasinya itu saja ya, bahwa saudara kita waspada ya. Saudara-saudara ini sudah sesama orang dewasa, dengan saya juga sama ya. Walaupun saya mengajarkan begini, saudara perhatikan juga kata-katanya. Wah, ini kata-katanya kalau diuji dengan firman Tuhan cocok nggak gitu. Kalau enggak, jangan diterima, saudara. Ya, itu termasuk gembala, tapi saya yakin gembala kan tidak begitu ya. Tapi saudara hati-hati dengan itu ya, waspada ya. Di gereja, saudara, di podcast yang di YouTube itu ya, ini ngomongnya enak, bagus ya. Hati-hati dengan ajarannya ya. Dia membawa kemana? Kalau membangun baik, kalau tidak hati-hati ya. Jadi saudara,
hati-hati dan saudara di dalam zaman sekarang ini di mana ya begitu meledak informasi, maka saudara mau tidak mau harus mau belajar kebenaran itu sendiri ya, sehingga saudara bisa tahu ya kalau ada ajaran yang tidak tepat. Itu poin pertama saudara ya, jadi waspada dan belajar kebenaran ya. Yang kedua adalah masalah terobosan keuntungan besar yang disinggung-singgung di bacaan kita ya. Dikatakan begini saudara ya, ibadah setelah rasa cukup memberi keuntungan besar gitu saudara ya. Saudara mungkin kita suka keuntungan besar, tetapi bagaimana dengan ibadah dan rasa cukup ya? Karena rahasianya ada di situ ya. Penyebabnya itu ya. Jadi ibadah atau kesalehan dengan rasa cukup itu keuntungan besar ya. Kemudian ada alasannya, yaitu sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apapun keluar dari dunia ini. Ya, dan makanannya cukup ya, itu standarnya ya. Jadi saudara, untuk mendapatkan keuntungan yang besar itu rahasianya adalah kita membangun kesalehan dan rasa cukup ya, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Ya, jadi saudara, seringkali kita merasa ini wah ini kurang modern ini ya. Ya, masalah kesalehan, masalah puas. Sekarang ini kan harus ambisi gitu ya, harus ambisi besar dan sebagainya ya. Ya, saudara, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini, saudara ya. Jadi saudara, yang pertama adalah masalah keuntungan ini ya. Jadi saudara, keuntungan ini seringkali dikecilkan menjadi keuntungan finansial ya. Uangnya makin banyak, gajinya makin tinggi ya, jabatannya makin dipromosi ya. Tetapi saudara, jelas ini adalah keuntungan rohani ya, keuntungan spiritual. Jadi kalau kita ibadah dan kita rasa puas, maka kita akan mendapatkan keuntungan besar yang pada dasarnya adalah keuntungan spiritual ya. Dan kesalehan dan rasa puas itu sendiri adalah keuntungan itu saudara ya. Ya kan? Karena dengan saleh dan puas itu orang bahagia gitu, ya kan? Bukan, saudara bisa lihat ya, banyak orang yang kaya tapi gak bahagia dan sampai bunuh diri sekarang juga banyak saudara ya. Ya, jadi saudara, rahasianya adalah hidup saleh dan rasa puas, maka itu keuntungan besar. Dan dua hal itu pun adalah keuntungan itu, gitu saudara. Tapi saudara, coba perhatikan di dalam firman Tuhan apa yang sebenarnya keuntungan kita itu, ya. Ya. Karena keuntungan itu salah antara lain adalah kita diampuni, ya kan? Itu kan dasar kita saudara ya. Kita berdosa kemudian diampuni sehingga kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi tidak terima Tuhan dapat uang, ya nggak begitu saudara ya. Jadi dapat pengampunan. Kemudian hati nurani yang murni atau bersih ya. Hati kita ini jadi ngerti ya, kita berdosa atau kita tidak berdosa. Kalau berdosa kita minta ampun. Hati nurani kita ngerti saudara ya. Itu satu berkat saudara. Ada orang yang melakukan, melecehkan, kata-katanya kasar, memukul, tetap merasa benar. Wah ini kan berat saudara ya. Ini orang sakit ya. Tapi kita tahu, kita nyinggung orang dengan kata-kata, waduh saya salah, ya, saya minta maaf. Nah, itu orang yang sehat rohaninya, saudara, ya, sehat hati nuraninya, ya. Ya, apalagi gampang menyelesaikan, minta maaf, ya. Itu luar biasa, saudara, ya. Orang seperti itu pasti disukai lingkungannya, ya, karena hati nuraninya murni, ya. Kemudian orang yang dijanjikan kepada kita adalah hidup dalam sukacita, ya. Ya, walaupun pas-pasan, walaupun panas, ya, walaupun lebaran kita nggak bisa kemana-mana, tapi hati sukacita. Ya. Daripada dia kemana-mana, ya, ke luar negeri, ya, tapi di sana ribut. Ya. Saudara pilih mana? Kalau bisa ke luar negeri dan terus sukacita, ya. Ya, tapi kalau terpaksa milih dua yang mana? Ya, kalau kita
berpegang pada firman Tuhan, ya kita pilih sukacita dimanapun ya, keadaan apapun, kapanpun ya, sukacita ya. Damai sejahtera ya, jadi kita kalau menerima Tuhan, kita mengalami damai sejahtera, damai dengan Allah, damai dengan sesama ya, tidak ada musuh ya. Saya tidak ada yang saya curigai di sini, akan nanti di luar saya akan seperti apa, dicegat dan sebagainya, ngomongnya apa, dicegat di luar, saya nggak ada, saudara ya. Nah, kita mengalami damai sejahtera dengan Tuhan, dengan sesama ya, bahkan kelompok seberang sana yang mungkin memusuhi kita tetap merasa damai dengan dia, malah kita berbelas kasihan ya dengan orang-orang yang benar mengenal Tuhan itu, saudara. Dan dengan alam kita juga nggak takut, saudara. Jalan gelap kita nggak takut ya. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan, mau jalan gelap hati-hati, nanti ada yang menungguin kan ya. Nah, kita merasa damai dengan alam ya. Itu dikaruniakan kepada kita. Kemudian juga kemenangan rohani ya. Berarti kemenangan melawan dosa ya. Kita bisa menang melawan dosa ya. Atau cobaan kita bisa menang ya. Itu dijanjikan karena kita tidak dikuasai lagi oleh dosa itu ya. Jadi kita bisa menolak dosa itu ya. Kalau dulu kita bagaimana ya, berdosa dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan mungkin dengan nafsu kita, tapi ketika kita dibebaskan, ketika kita terima dia, kita bisa menolak itu, kita bisa menang ya. Dan itu ya, orang yang berkemenangan pasti berbeda dengan orang yang kalah lagi ya, dosa lagi gitu, saudara ya. Itu dan kemudian saudara, yang utama itu adalah kita ini disediakan kehidupan kekal ya, kehidupan yang mulia ya, dengan tubuh yang mulia ya, yang kita akan nikmati selama-lamanya ya, bersama dengan Tuhan kita, dan kita tidak tahu seperti apa nantinya ya, tapi akan pokoknya luar biasa gitulah gitu ya, susah digambarkan ya. Ada gambaran dikit-dikit di Alkitab, saudara ya, tidak ada tangis ya, tidak ada sakit ya, tidak ada duka cita dan sebagainya ya, pokoknya luar biasa gitu ya. Itulah yang dijanjikan dan itulah yang terobosan iman kita ke sana, saudara ya, bukan hanya dapat uang sedikit atau lebih banyak lagi ya, atau lebih banyak lagi ya. Nah, karena apa? Karena ternyata uang itu akhirnya tidak bisa dibawa kemana-mana ya, itu, saudara ya. Jadi itulah yang dijanjikan ya. Dan saudara, rahasianya apa? Rahasianya adalah dari ibadah atau kesalehan ya. Sebenarnya itu lebih tepat disebutkan, diterjemahkan sebagai kesalehan ya. Karena itu kata benda ya, kesalehan. Kalau ibadah kan seperti kata kerja, kita beribadah ya. Nah, jadi itu adalah kesalehan ya, dan itu menggambarkan hidup yang takut Tuhan ya. Takut Tuhan, kemudian melayani Tuhan, mengabdi kepada Dia ya, dan ditampilkan di dalam kehidupan ya. Jadi takut Tuhan berarti beriman, kemudian hidup ini dipusatkan untuk mengabdi kepada Dia karena Dia pencipta kita, saudara ya, dan ditampilkan dalam kehidupan yang benar gitu. Dimulai dari hati tapi tampak keluar ya. Jadi bukan hanya di luar tetapi dari hati ya. Jadi kalau saudara sabar, itu sabarnya dari hati. Wah, saya mau sabar. Kemudian ditampilkan dalam bagaimana saudara berperilaku ya. Sehingga saudara, kalau bahasa Inggris disebut godliness ya. Sehingga orang yang saleh itu godly atau seperti Allah. Jadi perilaku Allah itu ya kira-kira kalau kita menjalani kehidupan yang saleh itu ya, yang takut Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan, kita tampilkan dalam kehidupan yang benar yang sesuai dengan firman-Nya itu, dimulai dari hati dan keluar ya, orang lihat. Nah, itulah kira-kira Tuhan itu kira-kira seperti itu, tapi sempurna gitu ya. Itu sebenarnya. Itu adalah kesalehan ya. Jadi yang kedua adalah rasa cukup ya, rasa cukup. Jadi saudara, rasa cukup ya. Jadi dulu ada semacam faham stoik itu, ada yang faham itu mengatakan bahwa manusia itu bisa cukup dari dirinya ya. Jadi nggak perlu lingkungan, nggak perlu perhatian dari luar, tapi dia bisa merasa cukup. Itu sedikit banyak ada benarnya, dan
oleh Paulus dikristenkan, saudara ya. Dikristenkan artinya kita ini bisa membangun rasa cukup tetapi di dalam Kristus ya. Jadi dikristenkan. Kalau orang-orang tidak kenal Tuhan, maka dia itu membangun supaya dirinya itu merasa cukup ya di dalam dirinya. Ya, seperti dirinya hebat ya. Tetapi kita tidak begitu, saudara. Kita ini cukup tetapi di dalam Kristus. Jadi saudara, kita ini di dalam perjalanan kehidupan kita itu membangun iman bahwa kita ini cukup di dalam Dia. Ya. Sudah nggak? Yang lain itu bukan dasar kita yang kita kejar, ya. Tetapi itu adalah apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Tapi yang kita kejar adalah rasa cukup bersama dengan Kristus. Maka kalau kita hidup saleh dan punya rasa cukup itu, maka itulah adalah keuntungan besar, gitu saudara ya. Gitu. Ya. Kenapa saudara? Ya, Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang kita ingin jadi orang seperti apa ya? Yaitu bersandar kepada Dia, karena bersama Dia kita bisa hadapi apapun ya. Itu saudara ya, itu. Nah, jadi saudara, pertanyaannya kepada kita adalah ya, pertanyaan realnya adalah jadi kita ini apakah mau lebih atau sudah cukup gitu saudara ya. Apa kita mau lebih atau sudah cukup ya? Kalau kita mau lebih, maka saudara pasti kita itu akan terus-menerus mengejar yang kita mau itu ya. Tidak peduli kita itu sudah punya berapa, pasti kita akan kejar saudara ya. Saudara, orang yang seringkali kita bilang orang kaya tidak akan mau lebih. Tidak saudara ya. Orang kaya justru pengen lebih lagi ya. Ya saudara, dulu presiden lama kita itu kan anaknya itu punya, kalau kita punya mobil dia punya perusahaan mobil, kalau kita punya rekening bank dia punya bank, kalau kita beli rumah satu aja susah dia punya properti, dan terus kita pengen lebih lagi saudara ya, sampai akhirnya dia harus dijatuhkan oleh Tuhan melalui situasi saudara ya. Tapi begitu saudara ya, jadi kita mau lebih atau sudah cukup gitu ya. Kalau mau lebih, jangan dipikir saudara hanya pengen motor ya. Nanti kalau sudah motor pengen mobil ya. Sudah mobil pengen mobil yang lebih mewah lagi gitu saudara ya. Jadi kita itu pilih mau mana, mau sudah cukup atau mau lebih ya. Nah, kalau sudah cukup saudara ya, maka apapun yang kita miliki kita sudah cukup gitu saudara ya. Ya, nanti kesannya seolah-olah kita malas, tidak ada ambisi ya. Bukan saudara ya. Tapi pada saat ini ya, apapun kondisi kita merasa cukup. Berarti kita bersyukur Tuhan sudah memberi apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi bukan berarti kita harus malas-malasan saudara ya. Bukan berarti malas-malasan. Jadi saudara, karena tidak ada masalah dengan kekayaan saudara ya. Di Alkitab pun banyak tokoh yang kaya. Abraham ya, Daud itu kan kaya semua saudara ya. Yusuf ya kaya. Tapi saudara perhatikan, walaupun mereka kaya, tetapi hati mereka tidak di dalam kekayaan itu ya. Tetapi hati mereka ada di dalam Tuhan. Jadi soal kaya tidak kaya ini adalah soal Tuhan yang memberi saudara ya. Kita ada kewajiban, kita harus hidup saleh dan rasa cukup ya. Hidup saleh luas sekali saudara ya. Itu hidup yang seperti Tuhan kehendaki ya. Ya, itu termasuk rajin ya, termasuk kerja keras, itu ada di situ semua saudara ya. Nah, kemudian rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan ya, rasa cukup. Nah, jadi saudara tidak ada masalah dengan memiliki lebih. Jadi saudara yang kaya jangan mau dibuang-buang kekayaannya ya. Kasih ke saya juga boleh ya. Gitu saudara. Jadi kalau kaya tidak masalah gitu ya, tidak ada masalah ya. Ya, jadi saudara tidak ada masalah untuk bekerja keras memperbaiki situasi saudara ya. Ya sudah jelas saudara ya, kita ini harus melakukan bumi ini, itu di Kejadian ya. Jadi kita itu harus punya ambisi untuk terus belajar, untuk terus maju ya. Nah saudara, seberapa jauh nanti Tuhan memberkati kita, itu kita harus
puas gitu. Menurut firman Tuhan itu begitu, kalau kita mau terobosan yang besar itu, saudara ya. Tapi kalau saudara terus merasa salah, kalau saudara mengejar yang salah, ya yang berkatnya itu ya, uangnya, jabatannya, wah saudara tidak akan mengalami terobosan besar. Saudara akan terus gelisah, ya sampai usia tua saudara ya. Ya kemudian tahu-tahu saudara harus dipanggil Tuhan, saudara ya, gitu ya. Jadi kerja keras harus ya, karena itu bagian daripada hidup saleh, saudara. Hidup saleh tidak bisa malas-malasan, saudara ya. Bukan saja kerja keras untuk tanggung jawab saudara sebagai keluarga, kepala keluarga, ibu rumah tangga, ya, tapi juga kerja keras melayani Tuhan, ya kan, ya. Jadi saudara hidup saleh itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi banyak sekali di dalamnya yang harus kita kerjakan. Jadi bukan malas-malasan, saudara, ya. Nah, tapi saudara kita tidak mengejar materi di balik apa yang kita kerjakan, ya. Kita mengejar pujian dari Tuhan, atau kita menyenangkan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, gitu, saudara. Jadi kalau saudara kerja keras dan sebagainya itu, maka itu untuk menyenangkan hatinya, ya. Nah, jadi saudara, untuk itu ya bacaan kita menyebutkan sebab kita tidak mau sesuatu ke dalam dunia dan seterusnya, ya. Jadi saudara, kita itu harus punya perspektif, ya, cara bahasa kata kerennya dikit, ya, cara pandang kekekalan, ya. Jadi saudara jangan melihat, ya, kesementaraan ini, ya, di dunia ini, tetapi pandang, saya akan satu titik dipanggil, kemudian saya akan hidup di satu waktu yang tidak terbatas, kekal, ya. Maka saudara bisa lebih menjalankan kehidupan yang saleh itu, ya, karena tidak sulit, saudara, ya. Saudara akan terjebak di dalam, saya ini hidup di dunia, saya harus berjuang habis-habisan, ya. Apalagi saya sudah keluar dari daerah saya ini di sini pengembara ini, jadi harus habis-habisan di sini, harus sukses. Pulang ke sana, saya harus tunjukkan bahwa saya sudah jadi orang hebat. Wah, salah, saudara, ya. Salah, saudara, ya. Nanti saudara tidak akan pernah mengalami terobosan besar itu, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, untuk itu harus memiliki perspektif kekal. Kita ini masuk juga telanjang, ya. Keluar juga sebenarnya telanjang juga, tapi dikasih pakaian, ya, sama yang menguburkan kita, saudara, ya. Tapi kita tidak bisa membawa apa-apa, saudara, ya. Kita tidak bisa membawa apa-apa yang kita kumpulkan ini, ya. Rumah kita nggak bisa kita bawa, mobil nggak kita bawa, HP nggak bisa bawa, saudara, ya. HP yang saudara sayangi nggak bisa dibawa, ya. Yang sekarang dipegang terus, ya, nggak pernah lepas, ya. Nanti nggak bisa dibawa ke surga, ya. Terus mau telepon anak-anak nggak bisa, saudara, ya. Jadi saudara, semua tidak akan ada lagi. Jadi saudara, karena itu kita harus mengerti, ya, apapun sementara, baju bagus, ya, jas saya, ya, jas kita sama, ya, Pak, ya, tapi nanti ditinggal, gitu, saudara, ya. Jadi kita punya perspektif kekal. Dan saudara, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini bisa mentransfer, mengkonversi harta saudara, waktu saudara kepada hidup yang kekal, ya. Itu yang istilahnya carilah harta di surga, ya, carilah harta di surga, ya. Jadi saudara bisa memiliki, ketika saudara diberkati lebih, saudara bisa menggunakan agar itu saudara investasikan di hidup kekal, ya. Dengan cara menggunakan untuk hal-hal yang menjadi berkat bagi kerajaannya, ya, memberkati orang yang membutuhkan, pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, ya. Saudara memberi, ya, memberi kepada orang yang membutuhkan, ya. Yang ini memberi itu kan memang bisa harta, bisa waktu, bisa talenta, saudara, ya, apa saja, ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara melakukan itu, ini hidup saleh, maka saudara akan menjadi orang yang kaya, ya, di dunia mungkin, tapi juga yang jelas di sorga, saudara, ya. Jadi saudara, nanti di sorga itu saudara punya aset, ya, karena saudara sudah mentransfer materi ini
di dunia yang sementara ini ke hidup yang kekal ya. Jadi saudara lakukan sesuatu yang ya saudara pelajari firman Tuhan, apa bentuk investasi yang menarik gitu saudara ya. Dan sekarang ya begitu ya, bunganya yang tinggi yang mana? Nah ini mana yang kalau saya lakukan membawa data ini ke surga. Saudara cari di ayat firman Tuhan ya. Maka saudara nanti saudara masuk surga, saudara sudah tersedia harta saudara ya. Ada ilustrasi mungkin saudara sudah tahu ya. Ada ibu kaya dan sopirnya ya. Kedua-duanya meninggal. Ini cepat aja saudara ya. Cepat meninggal. Kemudian ibu itu dibawa malaikat, dibawa Petrus ya, berjalan. Kemudian dia berpikir, wah saya pasti dapat rumah yang hebat, karena di dunia rumah saya bertingkat-tingkat ya, kamarnya banyak sekali ya, mewah ya, pasti surga lebih daripada itu ya. Terus dia lihat rumah yang bagus kecil, dia bilang ini apa rumah saya di situ? Oh bukan, ini rumah supir Anda, karena supir Anda sudah melayani dengan baik, dia dapat ini. Terus jalan lagi, oh itu ada rumah lebih besaran dikit. Apa itu rumah saya? Oh bukan, itu untuk orang lain yang sudah melakukan tugasnya di dunia dengan baik. Terus jalan lagi, ada satu bangunan yang belum selesai saudara ya. Terus ditanya itu apa itu? Itu rumah kamu. Kenapa? Karena kamu belum mengirim cukup bahan untuk menyelesaikan rumah kamu itu saudara ya. Jadi hati-hati saudara. Saudara kalau nggak mengirim cukup, ya bisa-bisa saudara nggak punya rumah di sana ya. Menderita saudara ya, hidup selama-lamanya tanpa rumah ya. Kalau di sini oke lah nggak punya rumah, saudara kontrak atau ya. Di surga bagaimana selama-lamanya nggak punya rumah. Jadi saudara itu saudara ya, bukan saja harta ya. Kalau saudara banyak memberkati orang, saudara juga banyak punya teman di surga saudara. Saudara akan disambut banyak orang di surga ya, karena pasti di surga itu sudah ancang-ancang, ini mau dipanggil ini, nah, nanti kita sambut nih ya. Tapi siapa yang mau menyambut ya? Kalau saudara di sini nggak memberkati orang, siapa yang mau menyambut saudara ya? Itu mau datang, biarin aja deh. Di dunia pelit ya gitu saudara ya. Ya saya susah, dia nggak mau tolong saya sedikit pun. Ya, ngapain? Itu mau datang, wah ayo kita adakan acara penyambutan gitu saudara ya, gitu ya. Mungkin gembala mau datang, wow jemaat ayo kita adakan acara penyambutan gitu saudara. Jadi saudara ini terobosan saudara ya, mari membuat harta kita ini menerobos ke dunia kekal ya, sehingga saudara memiliki harta di sorga ya, dan juga teman di sorga yang akan menyambut saudara ya. Tapi juga pasti kehidupan di dunia saudara juga adalah kehidupan yang diberkati ya, karena saleh dan rasa cukup itu sendiri sudah adalah berkat ya. Jadi saudara itu poin itu saudara. Nah saudara, untuk rasa cukup itu juga kita mau tidak mau belajar hidup sederhana ya. Kalau saudara tidak mau belajar hidup sederhana ya kita sulit hidup puas saudara. Kalau kita ingin terus saja gitu ya, mungkin saudara bilang kalau saya sudah sederhana Pak ya. Jadi saudara, sederhana itu kan relatif ya. Jadi saya juga merasa sederhana, tapi saya merasa cukup lah saya itu ya, gitu saudara ya. Jadi udah cukup gitu ya. Tapi ada banyak orang yang rasanya nggak cukup ya. Sekolah pengen lagi, apa pengen lagi gitu loh saudara ya. Rumah mau lagi, mau ganti lagi, mau pindah lagi gitu-gitu saudara. Ada teman-teman saya yang begitu saudara ya. Jadi saudara kalau mau puas ya, belajar hidup sederhana ya. Belajar hidup sederhana, dan apapun kita terima kita syukuri ya, kita syukuri gitu saudara. Dan standarnya apa saudara? Dikatakan ada makan, ada minum cukup gitu saudara ya. Jadi yang penting ada makan, ada minum, ada makan, ada pakaian ya. Dan pakaian itu penerjemahnya itu artinya adalah penutup ya, sehingga sering juga diartikan sebagai rumah ya. Jadi saudara, kalau kita sudah punya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu cukup ya, itu cukup ya. Itulah yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Kalau kita mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu akan disediakan ya. Jadi saudara tidak perlu khawatir ya,
Itu saya sendiri juga nggak terlalu ngejar, tapi tahu-tahu ya dapat rumah, dapat istri, dapat mobil, itu dapat saudara ya. Gitu, pakaian, beli satu, kita baru kasih orang satu, dibeliin orang dua gitu. Jadi sampai kelabakan gitu loh saudara ya. Jadi saudara, Tuhan itu mencukupkan gitu ya. Gitu ya. Nah jadi saudara, standarnya sederhana ya, pokoknya saudara ada minuman, ada makanan, tempat tinggal itu cukup ya. Itu hidup sederhana kita terpenuhi ya. Tuhan sudah janjikan seperti itu ya. Saudara, jadi saudara yang kita perlukan ya, jadi kalau kita merasa perlu, itu saudara yang nggak pernah habis-habisnya itu adalah perlu apa? Perlu Tuhan saudara ya. Kita itu memerlukan Tuhan karena Tuhan itulah yang akan memberkati kita ya, yang akan memberikan anugerah-anugerah tadi ya. Ya, kita seringkali ingin hanya berkatnya ya. Ya, Tuhan kan tidak suka begitu ya. Seperti kita punya harta yang diincar harta kita, tapi dia nggak mau sama kita, gimana ya? Ya, ini kan begitu. Pasti kita harus bersama dengan Dia, ya, bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kecukupan dan sebagainya. Jadi saudara, kalau saudara merasa memerlukan sesuatu, harta dan sebagainya, maka saudara hatikan ya bahwa yang saya butuhkan bukan harta, yang saya perlukan adalah Allah, ya. Maka Dia akan membangkitkan rasa cukup itu di dalam diri kita ya. Dan saudara, Allah kita bukan Allah yang jahat yang ingin kita hidup susah gitu, enggak saudara ya. Dia tidak ingin kita ini hidupnya menderita ya. Seringkali Dia izinkan penderitaan itu supaya kita ingat Dia saudara ya. Ya. Tapi kalau kita sudah hidup bersama dengan Dia dengan baik-baik, kita akan merasa cukup itu ya gitu saudara. Jadi tidak pernah kita itu cukup dengan Allah, karena memang tantangan kita adalah hidup di dalam Dia. Ya, itu saudara. Nah, soal peringatan ketiga adalah poin ketiga adalah peringatan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ya. Jadi saudara, kalau puas dan apa tadi saleh dan puas, untungnya besar. Kalau tidak begitu bagaimana? Maka hal lain adalah yang kita bisa pilih adalah cinta uang saudara ya kan, karena kita tidak puas ya, dan kemudian saleh jadi goyah ya, si saleh di dalam diri kita jadi goyah ya. Jadi saudara, dikatakan kalau kita demikian maka kita akan terjatuh dalam pencobaan, kita akan dicobai ya, akan ditawari iming-iming ya, akhirnya bisa korupsi ya kan. Ya kan, ditawari DPR, terus ini ada proyek ya, nanti kita dapat dari proyek itu ya, akhirnya korupsi saudara ya. Kita akan mengalami pencobaan dan kita akan dijerat ya, kayak tikus saudara, jerat itu ketangkap, terkendali, saudara akan dikendalikan oleh keinginan saudara itu ya, karena saudara mengejar uang itu ya, itu saudara ya. Dan saudara, kalau saudara lanjutkan, maka saudara akan jatuh di dalam berbagai nafsu yang hampa ya, yang saudara kejar, ternyata akhirnya hampa, nggak ada apa-apanya, tidak membahagiakan ya. Saudara kejar macam-macam, ternyata sampai dapat pun saudara tidak merasa bahagia, tidak merasa puas ya, tidak merasa sukacita ya, itu berarti hampa ya. Dan saudara mencelakakan ya, sampai harus masuk penjara dan sebagainya ya, sampai macam-macam ya, menenggelamkan dan bahkan runtuh dan binasa. Nah, jadi saudara, kalau saudara kejar terus itu akhirnya habis saudara ya, runtuh binasa, berarti itu juga di dunia dan di neraka saudara ya. Saudara kejar harta akhirnya habis saudara, rusak hidup saudara. Itu peringatan firman ini. Jadi sebenarnya uang ini netral ya, uang ini netral, tetapi cinta uang itulah yang tidak netral ya, akar dari segala kejahatan. Karena itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah jadi saudara,
Jadi kita memiliki pilihan ya, memiliki pilihan ya, mengasihi uang atau mengasihi Allah ya. Mengasihi uang atau mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi uang, ya saudara akan banyak masalah kita hadapi ya. Kita bisa seringkali akhirnya bekerja dengan keras, mengorbankan keluarga, ya kan? Itu kira-kira yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mengutamakan uang, ya. Sehingga anak-anak itu tidak ada kedekatan dengan orang tua, marah sama orang tua, ya, walaupun hartanya banyak, gitu, ya. Atau saudara mungkin akhirnya menghindari pajak, ya. Karena saudara dapat 10 juta, pajaknya 3 juta, wah, besar amat gitu ya. Nah, akhirnya saudara berarti berdosa, karena melanggar apa yang Tuhan larang, yaitu kita harus taat kepada pemerintah, termasuk taat membayar pajak, ya. Dan orang seperti itu tidak mungkin mengalami sukacita, ya, damai sejahtera, nggak bisa saudara ya, karena saya melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, ya. Saudara ya judi, ya, banyak orang Kristen ternyata juga judi, saudara ya, untuk dapat rezeki nomplok, ya. Mudah-mudahan di sini tidak ya Pak ya. Kemudian saudara dalam mengejar proyek, ya, kalau saudara mengejar proyek, yang penting dapat proyeknya, ya. Dan seringkali harus nyogok, berarti kembali salah kepada Tuhan, dan tidak mungkin orang yang salah itu kemudian sukacita, ya. Kalau dapat proyek mungkin merasa diberkati, ya, tapi itu bukan berkat yang rohani, ya, karena hanya dapat uang, ya, dengan cara nyogok. Wah, saudara, tidak ada sukacitanya, saudara, ya. Kalau saudara orang percaya tidak akan sukacita dapat proyek seperti itu, ya. Tapi kalau saudara kerja proyek dapat tanpa nyogok, saudara sukacita. Wah, ini Tuhan memberkati, ya. Tuhan memberkati dengan caranya, tidak dengan cara kita, saudara, ya. Tuhan, saya sogok dia, nanti Tuhan kasih saya anggap itu berkat dari Tuhan, dan saya akan bayar persepuluhan, nyogok Tuhan lagi, saudara. Saudara tidak akan sukacita, saudara, ya. Tapi kalau saudara melakukan dengan benar, saudara akan bisa beriman, ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi saudara, akhirnya saudara juga kalau saudara lebih memilih uang, maka saudara banyak akhirnya kita jadi orang yang pelit, saudara, ya. Berat sekali untuk memberi, ya. Berat sekali untuk berbagi, ya. Baik untuk orang lain, untuk persembahan, untuk gereja, ya, untuk pekerjaan misi, ya. Akhirnya kita jadi pelit, saudara, ya. Karena apa? Karena kita memilih uang, berarti kita ini akan selalu merasa perlu tambah uang lagi, gitu, itu, ya. Jadi saudara di dalam Alkitab itu juga banyak contoh yang tragis untuk orang yang seperti itu. Di dunia juga saya percaya banyak, ya. Jadi seperti Lot itu, saudara ingat, dia pilih ke Sodom, ya, kemudian akhirnya dia kehilangan kekayaan, kehilangan istri, dan diperkosa oleh anaknya lagi, ya. Hidupnya jadi hancur, saudara, ya. Karena apa? Karena dia mencari kekayaan, ya, dan sebagainya, ya. Yudas, ya, yang mengkhianati Yesus, akhirnya dia bunuh diri, saudara. Jadi saudara, mari kita memilih yang benar, ya, yaitu memilih Tuhan kita, ya. Jadi saudara, kita itu bisa memilih akar, tidak bisa memilih buah, ya. Kita tidak bisa memilih saya mau hidupnya nyaman, tetapi akarnya terserah, gitu. Nggak bisa, saudara, ya. Kita harus pilih akarnya, ya, dan akarnya itu apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi uang. Nah, nanti buahnya ikut, saudara. Mengasihi Tuhan, maka akan terobosan kerohanian saudara. Mencintai uang, maka hidupnya ya akan bermasalah, saudara, ya. Tidak akan mengalami berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, ya. Itu saudara renungan yang kita ingin ambil dari bacaan kita, ya. Jadi sebagai penutup, saudara, ya, ada satu ayat yang tadi sudah saya singgung isinya, mengatakan begini: janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngangkat dan kerat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
di surga nggak dan kerat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, Matius 6 ayat 19-20. Ya. Jadi saudara, mari kita merefleksikan hidup kita, ya, merefleksikan hidup kita. Jadi hidup kita ini apakah hidup yang ingin terus ambisi, ingin kaya atau ingin saleh, ya? Ingin kaya atau ingin saleh, saudara? Ya, ingin saleh berarti ingin tahu firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup ini, ya, dari hati ditampilkan dalam perbuatan, ya. Jadi saudara, melalui renungan hari ini, ya, mari kita menikmati, ya, berapapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya, rumah, ya, gaji berapapun, ya, mari kita bersuka, merasa cukup dengan itu, ya. Mari kita bersyukur, ya, mari kita bersyukur. Kemudian poin kedua, saudara, ya, mari kita mengirimkan harta kita ini ke sorga, ya. Ya. Dengan apa? Dengan menggunakan ini harta kita di dunia ini, ya, seperti yang Tuhan kehendaki, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang miskin, ya, dimulai dari keluarga sendiri, ya, maka saudara akan mengirimkan harta saudara ke surga, ya. Itu aplikasi kedua, ya. Dan juga saudara, di dunia ini kan ada istilah waktu adalah uang. Jadi saudara, mari kita juga memberi waktu kita lebih banyak, ya, untuk yang Tuhan kehendaki, ya, untuk keluarga, untuk pelayanan, ya, pelayanan di gereja maupun di luar gereja, ya. Sehingga kita itu menginvestasikan hidup ini untuk kekekalan saudara. Nah, menurut saya ini terobosan saudara, ya. Nanti saudara di surga menjadi orang-orang kaya, ya, menjadi orang-orang kaya, dan saudara di surga punya banyak teman, ya, banyak teman, ya. Saudara kalau banyak teman kan lebih seru hidup itu, saudara, ya, daripada nggak punya teman, ya, hidup sendirian, ya. Mari kita menginvestasikan harta dan waktu kita untuk kekekalan. Mari kita